Kisah Sang Penakluk. Like, share dan komen jika Anda menyukai cerita ini. Mimin akan melanjutkan ceritanya jika Anda menyukainya. Terima kasih. Bab 5-8. Asrama 205 sebenarnya adalah asrama yang cukup istimewa. Wang Xian, Liu Rong, Howard Zhang, dan Kevin Ye tidak berada di kelas yang sama, mereka bahkan tidak berada di kelas yang sama. Di sekolah menengah, jika Anda tinggal di sana, teman sekamar Anda akan menjadi teman sekelas. Jarang sekali hal seperti ini terjadi. Dari sini, dapat dilihat bahwa Kevin Ye telah dikeluarkan dari kelompok yang dikenal sebagai kelas 11 sejak awal. Sejujurnya, Wang Xian dan Wang Xian sama-sama berada di kelompok kelas 3 sementara Howard Zhang berada di kelompok kelas 1. Wang Xian dan Liu Rong sama-sama preman yang tidak memiliki keterampilan di sekolah menengah atas No. 1, jadi mereka sering berhenti di asrama mereka untuk merokok dan bermain game. Mengenai mengapa Howard Zhang ditempatkan di asrama ini, Kevin Ye tidak tahu. Dalam 2 tahun sekolahnya, hanya Howard Zhang yang masih memiliki sedikit niat baik terhadap Kevin Ye. Bisa jadi mereka berdua berasal dari dunia yang sama, tempat mereka jatuh, jadi hubungan antara keduanya masih dianggap cukup baik. Yezi, Howard Zhang memanggil Kevin Ye dari belakang, tetapi dengan cepat mengubah kata-katanya, tidak, seharusnya Kakak Ye. Kakak Ye, kamu benar-benar terlalu tampan hari ini. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Kevin Ye melirik Howard Zhang dan bertanya, kamu ingin mengikutiku? Ya, kamu akan menjadi bosku mulai sekarang. Kamu benar-benar akan melampiaskan amarahmu hari ini ketika kamu menunjukkan kehebatanmu yang saleh. Meskipun Kevin Ye memiliki banyak teman ketika dia berada di alam surgawi, dia memiliki kepribadian yang selalu menyendiri. Menepuk bahu Howard Zhang, Kevin Ye berkata, Hyacin, ketika seseorang dalam kesulitan, mereka perlu belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Di masa lalu, aku terlalu lemah, itulah sebabnya aku selalu diganggu oleh Wang Xian dan yang lainnya. Kamu juga, selama kamu menjadi lebih kuat, kamu dapat menghindari diganggu. Aku dapat membantumu sekali, tetapi aku tidak dapat membantumu selama sisa hidupmu. Menjadi lebih kuat. Howard Zhang tampaknya memahami sesuatu, Kakak Ye, kalau begitu, bagaimana aku bisa membuat diriku lebih kuat? Kevin Ye menunjuk ke hatinya, di sini, di tempat ini, adalah langkah pertama untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kamu akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, ketika kamu bertemu seseorang yang menindasmu, ingat kata-kataku. Berdiri dan serang dia kembali. Berdiri dan panggil dia kembali. Howard Zhang bingung, dan sedikit linglung. Kevin Ye tertawa dengan niat baik, dan berkata kepada Howard Zhang, baiklah, berhenti berpikir, ayo makan. Hanya setelah makan sampai kenyang kamu bisa menjadi lebih kuat. Ya. Howard Zhang mengangguk dengan keras. Setelah keluar dari asrama, Lin Sailing masih berdiri dengan menawan di lantai bawah menunggu Kevin Ye. Melihat Kevin Ye menuntun Howard Zhang keluar, Lin Sailing langsung menyambutnya dengan ekspresi gugup. Kevin Ye, kenapa kamu begitu lambat? Kupikir kamu diganggu lagi di asrama. Seluruh sekolah sudah tahu bahwa Kevin Ye diganggu di asrama. Meskipun Lin Sailing terkadang membantunya melawan ketidakadilan, dia tidak berdaya. Mengenai kekuatan luar biasa yang telah dia tunjukkan di asrama tadi, Kevin Ye bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun di depan Lin Sailing. Lin Sailing, izinkan aku memperkenalkanmu, ini teman sekamarku, Howard Zhang. Howard Zhang menatap Lin Sailing, dan berkata dengan muram, kamu Lin Sailing, si cantik sekolah yang melarat dari legenda. Lin Sailing menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa gadis sekolah biasa? Itu hanya lelucon. Howard Zhang menatap Lin Sailing dengan jengkel sebelum kembali menatap Kevin Ye. Baru beberapa hari, dan Howard Zhang sedikit bingung. Si pengecut Ye bodoh yang sebelumnya tampaknya telah menghilang selamanya. Dia tidak hanya menunjukkan kehebatannya yang saleh di asrama, dia bahkan berhubungan dengan orang-orang miskin dan mengolok-olok Lin Sailing. Perubahan semacam ini terlalu tak terduga. Mereka bertiga berjalan menuju kafetaria. Hanya saja Kevin Ye tidak tahu bahwa prestasinya telah menjadi topik pembicaraan bagi para siswa sekolah. Hei, lihat, itu Kevin Ye. Kevin Ye telah datang, dan si cantik sekolah yang malang, Lin Sailing. Siapa Kevin Ye? Sial, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu berhasil di sekolah, tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa Kevin Ye. Dia adalah orang dengan kelas 11 SMA tahun kedua. Si bodoh Ye adalah si bodoh Ye, siapa yang akan tahu jika kamu menyebutkan namanya secara langsung. Selain itu, apa yang begitu mengejutkan tentang melihat si bodoh Ye, bukankah dia hanya seorang yang terbelakang? Terbelakang. Apakah kamu terbelakang? Apakah kamu tahu apa yang terjadi hari ini? Ada apa?
Biar kuberitahu, kabarnya Ye bodoh menjadi gila hari ini dan memukulinya dengan gila-gilaan di asrama, sampai-sampai Ibu Wang Xian tidak bisa mengenalinya lagi. Sebenarnya seperti ini, bukan? Wang Xian terkenal sebagai orang yang kejam di tahun ketiga sekolah menengah, bagaimana dia bisa dipukuli oleh Ye bodoh? Di ruang makan, ketika mereka melihat Kevin Ye telah tiba, banyak orang mulai membicarakannya. Dia berbicara tentang taruhannya dengan Qiao Yu, atau masalah dipukuli oleh si gendut. Harus dikatakan bahwa di dalam sekolah, semua berita menyebar dengan sangat cepat, terutama kantin yang menjadi pusat gosip. Yang tidak diketahui Kevin Ye adalah bahwa kedua hal ini telah langsung mendorongnya menjadi pusat perhatian. Setelah menemukan tempat untuk duduk, Lin Sailing menggunakan sumpitnya untuk memindahkan semangkuk nasi. Dia menatap Kevin Ye, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Pada akhirnya, Lin Sailing menundukkan kepalanya. Kevin Ye, apakah kamu tahu bahwa bertaruh dengan Qiao Yu sangat berbahaya? Kevin Ye terkejut, aku hanya bermain-main. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawan Qiao Yu? Jika kamu kalah, Qiao Yu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu menyinggung guru Gao hari ini, jadi guru Gao pasti akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu dari kelas 11. Kevin Ye mengambil sesuap nasi, mengunyahnya, dan dengan tenang bertanya, Lin Sailing, apakah hasilku benar-benar seburuk itu? Lin Sailing merasa malu, aku tidak bermaksud begitu. Melihat ekspresi cemas dan malu Lin Sailing, Kevin Ye tidak menggoda lagi dan tertawa, baiklah, aku hanya bercanda denganmu, mengapa aku harus menganggapnya serius? Lin Sailing menatap Kevin Ye dengan marah, Kevin Ye, masa bodoh, kamu masih saja ingin bercanda. Setelah terdiam sejenak, Lin Sailing melanjutkan, seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, ini tidak bisa terus berlanjut. Sebagai teman mejamu, aku harus membantumu. Setelah mengatakan itu, Lin Sailing menatap Kevin Ye. Kevin Ye, aku akan menemanimu ke perpustakaan malam ini. Kita hanya punya waktu 3 atau 4 hari lagi sekarang. Kita harus membuat ulasan kejutan dalam beberapa hari ke depan untuk menebus hasil buruk kita. Seorang wanita cantik mengundangnya ke perpustakaan adalah hal baik yang sulit didapat. Howard Zhang duduk di samping dan mendengarkan, matanya bersinar, wajahnya penuh senyum, seolah-olah dia diundang. Dia tidak dapat mengatakan betapa bahagianya dia, dan pada saat yang sama, terus menatap Kevin Ye dengan penuh arti. Kevin Ye dengan canggung terbatuk dan berkata, Lin Sailing, ini, sepertinya tidak terlalu nyaman, kan? Ditolak, Lin Sailing tidak menyangka Kevin Ye benar-benar menolaknya. Ini adalah pertama kalinya Lin Sailing mengundang seorang anak laki-laki untuk belajar bersamanya, tetapi dia tidak menyangka akan ditolak. Namun, kepribadian Lin Sailing keras, dia mengangkat tinjunya dan mengancam, malam ini adalah lantai 3 perpustakaan, jam 7, jika kamu tidak berani datang, maka aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Dia awalnya berencana untuk menggunakan waktu malam untuk mengatur pikirannya, tetapi setelah diganggu oleh Lin Sailing, Kevin Ye tampaknya tidak punya pilihan lain. Howard Zhang dengan cemas berkata dari samping, Saudara Ye, mengapa kamu belum setuju? Kabar baik seperti ini, aku bahkan tidak bisa memintanya. Kevin Ye berkata tanpa daya, baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Lin Sailing menatap ekspresi enggan Kevin Ye dan menggigit bibirnya dengan kuat. Dia berpikir dalam hatinya, bagus, Kevin Ye, kamu benar-benar anjing yang menggigit Lu Dongbin. Kamu tidak mengenali niat baik Lu Dongbin ini. Ini pertama kalinya aku berinisiatif mengajak seorang pria keluar, dan kamu benar-benar menolakku tanpa tahu apa yang baik untukmu. Bab 6 pada pukul 7 malam, Lin Sailing membawa setumpuk besar bahan belajar dan tiba tepat waktu di perpustakaan sekolah menengah pertama. Ye Zong memang layak menjadi simbol sekolah menengah atas Lin Hai. Aura megah yang dibangun perpustakaan itu sebanding dengan perpustakaan beberapa universitas terkemuka. Karena sekolah menengah pertama No. 1 adalah tempat belajar dan asrama, tidak ada yang namanya belajar di malam hari. Siswa yang lebih rajin akan belajar di perpustakaan dan di kelas. Sedangkan mereka yang tidak bekerja keras, mereka akan tidur di asrama dan bermalas-malasan sepanjang malam. Bagi seorang gadis yang membawa setumpuk besar bahan belajar, pasti akan ada orang yang merasa tidak enak, terutama jika pihak lain adalah gadis cantik di sekolah. Di sepanjang jalan, selalu ada pria yang datang tanpa alasan. Lin Sailing, apakah kamu ingin aku membawakan buku-buku ini ke perpustakaan untukmu? Tidak, terima kasih. Lin Sailing tersenyum ramah pada anak laki-laki itu dan terus berjalan maju. Anak laki-laki itu terdiam di tempat untuk waktu yang lama, sebelum menampakkan ekspresi wajah babi, Lin Sailing tersenyum padaku, Lin Sailing tersenyum padaku, yeah. Sambil membawa setumpuk informasi, Lin Sailing mengeluh di sepanjang jalan, Kevin Ye terkutuk ini, kau bahkan tidak tahu apakah dia sudah di sini,
aku sangat marah, dia sebenarnya tidak menungguku di pintu masuk perpustakaan, dasar bodoh. Lantai 3 perpustakaan itu terang benderang. Seluruh perpustakaan itu sunyi. Sesekali, beberapa orang akan berbalik dan berbicara tentang pelajaran mereka. Lin Sailing memasuki perpustakaan dan tidak banyak mendapat perhatian. Karena semua orang berada dalam suasana belajar yang damai. Sambil memegang bahan pelajaran, Lin Sailing berjalan di sekitar perpustakaan dan akhirnya menemukan Kevin Ye di sudut. Lin Sailing dengan marah melemparkan setumpuk dokumen di samping meja Kevin Ye. Kevin Ye tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan tersenyum pada Lin Sailing. Lin Sailing, kau di sini. Lin Sailing cemberut. Di satu sisi, dia senang karena Kevin Ye bisa datang ke perpustakaan untuk memenuhi janjinya, tetapi di sisi lain, dia marah karena Kevin Ye tidak menunggunya di pintu masuk perpustakaan. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, tatapan Lin Sailing tiba-tiba jatuh ke permukaan meja. Di atas meja ada beberapa buku, buku sejarah, buku bahasa, dan buku matematika. Ini semua adalah buku pelajaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Melihat susunan buku-buku ini, jelas bahwa Kevin Ye tidak menggerakkan satu jari pun. Di sisi lain meja ada buku-buku yang tersebar yang sama sekali tidak berhubungan dengan pembelajaran. Lin Sailing meliriknya, semuanya adalah buku tentang, dan buku-buku lainnya. Ketika Lin Sailing melihat Kevin Ye terutama melihat buku-buku di luar kelas, kemarahannya langsung memuncak. Dia meraih Huai Nanzi di tangan Kevin Ye dan berkata dengan suara rendah, Kevin Ye, aku hampir mati karena cemas karenamu, mengapa kamu tidak cemas sama sekali? Buku yang tidak berguna. Kevin Ye tertawa, menurutku semua buku ini sangat bagus. Awalnya, Kevin Ye tidak mau datang ke perpustakaan, tetapi setelah datang, Kevin Ye menyadari bahwa perpustakaan itu benar-benar seperti gudang harta karun, sebenarnya ada begitu banyak buku bagus yang tersembunyi di dalamnya. Buku-buku ini dapat mengupas pengetahuan dan pengetahuan medis, yang dapat membantu Kevin Ye lebih memahami dunia saat ini. Menurut pendapat Kevin Ye, Kitab Suci Jalan Tao sudah merupakan bagian yang tidak lengkap dari metode kultivasi Dao. Meskipun tidak banyak berguna bagi Kevin Ye, setidaknya itu dapat membuatnya mengerti bahwa di tempat seperti bumi yang energi rohnya langka, sebenarnya ada seorang kultivator. Dengan kedua tangan di pinggangnya, Lin Sailing merasa marah oleh Kevin Ye. Kevin Ye, apakah kamu membawa buku-buku teks itu hanya untuk berpura-pura? Jika kau datang ke perpustakaan hanya untuk membuatku kesal, maka tidak perlu melakukan itu. Lin Sailing sangat kecewa dengan Kevin Ye, dan dia tampak seperti telah menurunkan kewaspadaannya. Kevin Ye menunjuk ke buku teks dasar di atas meja, itu semua sudah selesai. Justru karena tidak ada yang bisa dilakukan setelah membaca, aku memilih untuk menelusuri beberapa buku di perpustakaan. Selesai. Lin Sailing sangat tidak puas dengan jawaban Kevin Ye. Semua buku pelajaran itu adalah bagian dari ujian, dan bahkan jika dia harus belajar di kelas, dia akan membutuhkan satu semester penuh untuk menyelesaikannya. Namun, Kevin Ye benar-benar mengatakan bahwa dia telah selesai membaca. Apalagi Kevin Ye, yang memiliki ingatan rendah, bahkan siswa paling berbakat di sekolah menengah tidak akan berani mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan semua buku pelajaran ini. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Sailing menatap Kevin Ye dengan senyum yang bukan senyum, baiklah, karena kamu mengatakan bahwa kamu telah selesai, maka aku akan mengujimu sekarang. Tentu. Kevin Ye tertawa, dan sekali lagi mengambil kitab suci gunung dan laut dan mulai membaca. Mengenai sikap main-main Kevin Ye, Lin Sailing sangat tidak puas. Dia berpikir dalam hati, Kevin Ye, dasar bocah terkutuk, aku akan membiarkanmu berpura-pura. Lin Sailing menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita mulai dengan fisika dan mulai dengan kesederhanaan. Kamu harus membacakan hukum pertama Newton untukku terlebih dahulu. Lin Sailing jelas ingin mempersulit Kevin Ye, karena semua orang tahu bahwa ingatan Kevin Ye agak buruk, dan dia akan melupakan semua hal yang telah dihafalnya. Ini juga alasan mengapa Kevin Ye telah tergantung selama 10.000 tahun. Dia tidak dapat mengingat pelajaran yang diajarkan gurunya atau pengetahuan dalam buku-buku. Bagaimana mungkin siswa seperti itu bisa mendapatkan nilai bagus dalam ujian? Kevin Ye dengan santai membolak-balik klasik gunung dan lautan di tangannya, semua benda harus tetap diam dan bergerak dengan kecepatan yang seragam sampai mereka dipaksa untuk mengubah keadaan ini oleh kekuatan benda lain. Lin Sailing menatap Kevin Ye dengan kaget. Sebenarnya, mampu menghafal hukum pertama Newton bukanlah hal baru. Bahkan banyak siswa tahun pertama di perpustakaan mampu mengucapkannya dengan lantang. Tetapi bagi Kevin Ye, ini hanyalah sebuah keajaiban. Karena, menurut pendapat Lin Sailing, ingatan Kevin Ye tidak cukup untuk mengingat hal-hal bau ini. Sementara Lin Sailing masih dalam keadaan terkejut, di tangan Kevin Ye telah membalik ke halaman terakhir.
Baru sekarang Lin Sailing menyadari bahwa meskipun Kevin Ye membalik-balik buku tampaknya dilakukan dengan tertib, itu sangat cepat. Dalam beberapa menit, dia telah selesai membaca kitab suci pegunungan dan lautan. Orang ini, apakah dia juga menggunakan metode semacam ini untuk melihat buku pelajaran? Lin Sailing memiliki firasat buruk di hatinya. Kevin Ye, kamu, beginikah caramu membaca buku? Tanya Lin Sailing. Kevin Ye mendongak dengan ragu, benar, aku selalu membaca seperti ini, apakah ada masalah? Lin Sailing menggertakkan giginya karena marah, dan berpikir, aku bertanya-tanya kapan orang ini membaca buku-buku itu. Apa yang akan terjadi jika dia bisa menghafal isi buku itu? Begitukah caramu melihat buku pelajaran? Lin Sailing bertanya lagi. Kata-kata buku pelajaran itu sangat sederhana. Kamu dapat memahaminya hanya dengan satu pandangan. Lin Sailing hampir menjadi gila, apa gunanya membaca seperti ini, apakah kamu bahkan dapat mengingat poin-poin pengetahuan dalam buku itu? Sepertinya aku harus membantumu mempelajari lebih lanjut tentang buku-buku teks ini. Kevin Ye menjabat tangannya dan berkata, tidak perlu, aku sudah menghafal buku-buku itu. Kamu memilikinya di punggungmu. Lin Sailing tidak dapat mempercayai telinganya. Sebagai siswa peringkat pertama di seluruh kelas, paling-paling, dia hanya dapat mengingat beberapa poin pengetahuan dari buku itu, namun Kevin Ye tidak mengatakan bahwa dia telah membawa buku itu bersamanya. Jika Selin Gao mendengar kata-kata ini, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Apakah kamu yakin bisa menghafal semua buku ini? Tentu saja, ini tidak sulit. Kevin Ye tertawa. Lin Sailing dengan cepat mengeluarkan buku sejarah dari buku pelajarannya. Baiklah, bacakan buku sejarah ini untukku. Kevin Ye mengambil dan mulai membaca. Apakah orang ini ingin menghafal buku pada saat yang sama? Ini adalah pekerjaan ganda. Lin Sailing berpikir. Namun, dia telah menebak apa yang dipikirkan Kevin Ye. Kevin Ye bosan dan memutuskan untuk hanya menonton dari samping sambil memikirkannya. Lin Sailing, apa yang ada di tanganmu adalah sejarah kuno. Pelajaran pertama adalah budaya Qin. Suara Kevin Ye tidak keras, tetapi setiap kata cukup keras untuk didengar Lin Sailing. Lin Sailing dengan hati-hati membaca buku pelajaran dan mendengarkan Kevin Ye melafalkan kata-katanya. Bukan karena hafalan Kevin Ye berantakan, hanya saja hafalan Kevin Ye terlalu bagus. Pelajaran pertama membutuhkan waktu 10 menit untuk menghafal, tetapi dia benar-benar menghafal setiap kata. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada satu kata pun yang kurang, tetapi kamu benar-benar dapat menghafal buku itu persis seperti itu. Lin Sailing membuka matanya lebar-lebar dan menatap Kevin Ye. Teknik Kevin Ye sangat hebat, tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan ingatan fotografisnya. Setelah menghafal pelajaran pertama, Kevin Ye selesai membaca. Kevin Ye tertawa kecil, lalu berkata, Lin Sailing, mengapa kamu menatapku seperti itu, apakah aku terlihat sangat aneh? Lin Sailing menatap lurus ke arah Kevin Ye, dan berkata, Kevin Ye, tidakkah kau merasa bahwa kau bertingkah sedikit aneh hari ini? Biasanya, kau bahkan tidak akan mampu menghafal satu kalimat pun dalam buku teks, tetapi hari ini, kau benar-benar mampu menghafal setiap kata dari sebuah pelajaran. Aku ingin tahu apakah penyakitmu selama 3 hari telah membersihkan otakmu. Mungkin. Kevin Ye tidak menjelaskan karena senyum di wajahnya tampak sangat lembut. Lin Sailing, yang sedang menonton dari sisi yang berlawanan, tampak mabuk oleh pemandangan itu. Sebenarnya, menghafal dan belajar hanyalah masalah kecil di mata Kevin Ye. Terutama memori fotografis, yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Di dunia abadi, menghafal metode kultivasi adalah keterampilan dasar. Jika satu kata yang salah, seseorang akan membayar harga yang mahal. Tentu saja, setelah Kevin Ye menguasai kultivasinya sendiri, ia telah menggunakan keinginan spiritualnya untuk merekam metode kultivasi. Namun, Kevin Ye juga telah berkultivasi secara diam-diam selama beberapa era dan mencapai posisi puncak, jadi, keterampilan pembacaan awal ini masih tak terhapuskan. Tak seorang pun terlahir tak terkalahkan. Setelah beberapa lama, Lin Sailing akhirnya tersadar dari senyum Kevin Ye, cemberut, dan berkata, Kevin Ye, jangan berpikir bahwa mempelajari ujian semudah membaca beberapa lembar teks. Hal terpenting tentang ujian adalah jawaban dan teknik ujian. Setelah itu, Lin Sailing meletakkan buku referensi tebal dan kertas ujian di depan Kevin Ye. Ini buku referensiku. Lihatlah baik-baik. Aku telah menandai semua poin penting di dalamnya dengan pena. Setelah kamu selesai membacanya, pastikan kamu tidak bermalas-malasan. Apakah kamu mendengarku? Kevin Ye tidak berdaya, dia hanya bisa membolak-balik buku tebal itu dan membaca. Bab 7 Meskipun Lin Sailing sangat kasar saat berbicara, Kevin Ye merasa hangat di hatinya saat mendengarnya. Bagaimanapun, Lin Sailing mengkhawatirkannya. Dalam situasi seperti ini di mana dia sama sekali tidak ada hubungannya,
jika seseorang bersedia mendesaknya untuk belajar, itu juga akan menjadi hal yang baik. Jari Kevin Ye perlahan membolak-balik buku tebal yang ditulis Lin Sailing. Ini adalah serangkaian informasi komprehensif yang mencakup poin-poin utama dari setiap subjek. Setiap halaman memiliki anotasi di atasnya. Melihat tulisan Lin Sailing yang indah, Kevin Ye merasa bahwa tidak cukup untuk ujian jika hanya membaca seluruh buku. Lin Sailing menopang dirinya dengan kedua tangan dan duduk di depan Kevin Ye, menatapnya. Orang ini, meskipun dia membolak-balik buku dengan kecepatan sedikit lebih cepat, dia masih cukup tampan dalam hal belajar dengan tekun. Lin Sailing tertawa bodoh di dalam hatinya. Sebenarnya, Kevin Ye tidak memiliki penampilan yang buruk selama ini, hanya saja sifatnya yang pengecut dan sepasang mata yang bingung itu membuat orang merasa seperti dia orang bodoh. Namun, sekarang, semuanya benar-benar berbeda, terutama dengan mata Kevin Ye yang sangat jernih, seperti mata air yang jernih. Waktu berlalu tanpa disadari. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kevin Ye telah selesai membaca semua materi ujian komprehensif. Tidak hanya selesai membaca, dia bahkan dapat melafalkannya dengan lancar. Aku sudah selesai membaca, kata Kevin Ye sambil menutup informasi tersebut. Lin Sailing terkejut. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, dia memiliki kasus sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia dengan cepat mengeluarkan kertas ujian dari datanya dan menyerahkannya kepada Kevin Ye, yang berkata, karena kamu sudah selesai, maka lanjutkan dan selesaikan kertas ujian sejarah ini. Kevin Ye mengambil kertas ujian, meliriknya, dan berkata dengan lembut, kelihatannya sangat sederhana. Cukup, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Pertama, buat kertas sejarah ini. Waktu kita terbatas saat ini, jadi kita hanya dapat memilih metode penyerangan. Aku berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan nilaimu untuk setiap mata kuliah. Selama kamu berhasil dalam mata pelajaran ini, kamu tidak perlu menjadi yang terakhir di seluruh sekolah lagi. Bagaimanapun, ingin meningkatkan prestasi akademis Kevin Ye dalam waktu yang singkat adalah hal yang sangat sulit. Akan lebih baik untuk memanfaatkan waktu dan fokus pada tugas yang ada. Kevin Ye menundukkan kepalanya, dan mulai menjawab kertas ujian seolah-olah dia adalah siswa yang baik. Tepat saat Kevin Ye hendak menjawab pertanyaan, seluruh perpustakaan tiba-tiba ramai. Lin Sailing melihat banyak mahasiswa yang tengah belajar dengan tenang mulai berkumpul menuju meja depan perpustakaan. Apa yang terjadi? Wajah Lin Sailing penuh dengan rasa ingin tahu. Tepat saat dia hendak berdiri, dia melihat Kevin Ye juga mengangkat kepalanya, dan Lin Sailing segera berkata dengan tidak sopan, fokus, jangan terganggu. Aku akan pergi untuk melihat. Aku akan kembali dan memeriksanya nanti. Kevin Ye tidak berdaya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya lagi, karena dia benar-benar tidak mendengar apapun di luar jendela, hatinya hanya mendengarkan kitab suci. Lin Sailing berlari menuju meja depan perpustakaan seperti gumpalan asap, berjingkat-jingkat, ingin melihat apa yang terjadi. Wow, akan ada pertunjukan yang bagus malam ini, cepat, cepat, Mia Fang. Siapa Mia Fang? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bergaul di sekolah menengah pertama. Mia Fang sebenarnya tidak mengenalnya, dia adalah sosok yang hebat di sekolah menengah pertama. Di tahun ketiga sekolah menengah, dia selalu menjadi nomor satu di kelompoknya. Si cantik sekolah, biarkan aku lihat, biarkan aku lihat. Di meja depan perpustakaan, seorang wanita dengan gaun panjang bersandar di dinding seperti gunung es, memegang buku di tangannya. Rambut panjangnya berkibar di bahunya, dan dia memancarkan aura dunia lain. Wajahnya yang cantik tidak sedikit pun dihiasi, tetapi itu cukup untuk membuat seseorang tidak dapat berhenti. Dia Mia Fang. Kenapa dia ada di meja depan perpustakaan? Bukankah seharusnya tim tahun ketiga sedang gelisah mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi saat ini? Kamu mungkin tidak tahu ini, Mia Fang sudah dikirim ke Universitas Yanbei. Itu adalah akademi dengan nilai tertinggi di seluruh negeri, jadi dia tidak perlu lagi mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Biasanya, wanita cantik dari keluarga Fang tidak sering datang ke sekolah. Mereka hanya datang ke perpustakaan setiap minggu, baik pada malam hari maupun malam libur di minggu pertama. Sangat hebat. Tentu saja, jika bukan karena kamu tahu Mia Fang akan datang ke sini pada hari Jumat, apakah menurutmu akan ada begitu banyak anak laki-laki yang membaca buku di perpustakaan ini? Jadi begitu. Setiap kali dia datang ke sekolah, itu akan menarik banyak perhatian, dan Mia Fang sudah terbiasa dengan itu. Mata tertuju pada wajah orang lain, dan orang lain dapat melihat apa yang mereka sukai. Setelah mengambil buku dari meja depan, Mia Fang berjalan-jalan di sekitar perpustakaan seolah-olah dia sedang mencari tempat untuk membaca. Saudara-saudara babi hutan yang sedang menonton buru-buru kembali ke tempat duduk mereka, berteriak dalam hati mereka, berharap dewi mereka akan duduk di samping mereka.
Sepasang mata yang bersemangat itu tampaknya mengatakan bahwa selama Dewi itu bisa duduk di sisinya, dia akan rela mati. Duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Hati si Antek dipenuhi dengan luapan emosi yang tak henti-hentinya. Namun, setelah Mia Fang berjalan memutar, dia menuju ke sudut perpustakaan. Meletakkan buku, tepat saat dia hendak duduk, Mia Fang mendengar anak laki-laki itu dengan kepala tertunduk membaca koran berkata, "Maaf, ada seseorang di sini." Mia Fang terkejut, dan merasa itu agak tidak masuk akal. Sementara itu, para siswa laki-laki yang menatap mereka dengan rahang hampir ternganga ke tanah, apa yang terjadi? Seseorang benar-benar menolak ketika Mia Fang duduk di seberang mereka. Siapa sebenarnya saudara ini? Mungkinkah dia bertindak terlalu arogan? Maaf, aku hanya membaca buku. Aku akan segera pergi. Mia Fang membuka mulutnya, suaranya jernih dan manis seperti mata air. Sudah kubilang sebelumnya, ada seseorang di sini. Tolong cari tempat lain untuk membaca. Orang yang berbicara tidak lain adalah Kevin Ye. Untuk sesaat, seluruh perpustakaan menjadi gempar. Sial, siapa kakak ini? Dia berani menolak Mia Fang. Aku pasti salah dengar. Dewi, duduklah denganku. Duduklah denganku. Melihat bahwa pihak lain bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak repot-repot menatapnya, Mia Fang, sebagai Dewi nomor 1 di sekolah menengah, tidak bisa menahan perasaan agak cemberut. Jika kamu tidak membiarkanku duduk, aku akan duduk di sini hari ini. Mia Fang berpikir. Tanpa ragu, Mia Fang duduk tepat di depan Kevin Ye. Mia Fang saat ini tidak sedang membaca, dia menatap Kevin Ye, seolah-olah dia berkata, "Aku akan duduk di sini, bagaimana dengan itu?" Kevin Ye hanya mengingatkan Mia Fang sekali, tetapi mengenai Mia Fang yang ingin duduk di seberangnya, Kevin Ye juga tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa begitu saja maju dan memukulinya, kan? Dia menundukkan kepalanya dan terus mengerjakan ujian. Kevin Ye mengabaikan Mia Fang, bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Mata indah Mia Fang berkedip saat dia menatap sisi wajah Kevin Ye. Kemudian, dia melihat kertas ujian Kevin Ye dan berpikir, orang ini menulis dengan cukup baik, cukup indah. Umumnya, orang mengatakan bahwa kata-kata mereka cocok untuk seseorang, dan kata-kata mereka ditulis dengan cara yang indah. Seseorang tidak akan terlalu jelek. Dengan sangat cepat, tatapan Mia Fang menjauh dari kertas Kevin Ye, dan mendarat di sebuah buku di samping tangan Kevin Ye, pertanyaan misterius. Mia Fang terkejut dalam hatinya, tidak heran aku tidak menemukan buku itu sebenarnya ada di tangannya. Secara tidak sadar, Mia Fang mengulurkan tangannya untuk meraih kurang dari teknik misterius inkuisisi lebih besar dari. Namun, saat Mia Fang hendak menyentuh buku itu, sebuah tangan besar menekan buku itu. Mia Fang terkejut, wajahnya menjadi jelek, dan dia berteriak, "Lepaskan." Mia Fang menjadi pusat perhatian semua orang, bahkan jika dia bersembunyi di sudut perpustakaan, dia akan menjadi pusat perhatian. Melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani memakan tahu Mia Fang, seluruh perpustakaan menjadi heboh. Sialan, bocah nakal ini mencari kematian, dia benar-benar berani memegang tangan Dewi kita tanpa melepaskannya. Laosi akan pergi dan mengurusnya sekarang juga. Lepaskan Dewiku, biarkan aku yang melakukannya. Semua jenis teriakan dapat didengar, tetapi ada banyak kebisingan. Hujan tidak deras, dan tidak ada yang maju untuk menonton pertunjukan. Mia Fang tidak dapat menahan diri untuk menarik tangannya dari telapak tangan Kevin Ye, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak tahu bagaimana bersikap sedikit sopan? Tindakanmu sebenarnya sangat liar. Baru kemudian Kevin Ye perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap Mia Fang dengan sepasang matanya. Sopan. Orang yang tampaknya tidak sopan adalah kamu, teman sekelas. Bagaimana aku tidak sopan? Mia Fang mengerutkan kening dan bertanya. Pertama-tama, seperti yang aku katakan sebelumnya, ada seseorang di sini yang sopan dan tidak akan mengambil posisi orang lain. Kedua, ketika kamu meminjam buku orang lain, tidakkah kamu ingin menyapa? Jika kamu akan meminjamnya seperti ini, maka itu adalah hal yang sangat tidak sopan untuk dilakukan. Kata-kata Kevin Ye nyaring dan kuat, setiap kata masuk akal, sedemikian rupa sehingga wajah Mia Fang sedikit merah, tetapi dia tidak berdaya untuk membantahnya. Kevin Ye menundukkan kepalanya lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, ambil buku itu untuk dilihat, tetapi untuk penyakit di tubuhmu, benda ini tidak berguna. Mia Fang membuka matanya lebar-lebar, dan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah seseorang telah menemukan rahasianya. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Cantik, aku bilang kamu sakit. Kevin Ye menulis kertas ujian satu demi satu. Pikiran Mia Fang kacau, matanya yang indah melayang-layang, dan menyapu tubuh Kevin Ye bolak-balik untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah Kevin Ye berbicara omong kosong atau apakah dia benar-benar tahu sesuatu.
Namun, pada saat ini, perpustakaan yang sunyi sekali lagi gempar. Semua orang lihat. Itu Tuan Muda Ting. Tuan Muda Ting ada di sini. Di depan pintu perpustakaan, seorang anak laki-laki berpakaian putih kasual berjalan ke perpustakaan dengan seikat peri biru di tangannya. Di belakangnya ada beberapa bawahannya yang tampak anggun. Anak laki-laki itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada resepsionis, lalu berjalan ke arah Mia Fang dan Kevin Ye sambil memegang bunga segar di tangannya. Bab 8 Tuan Muda Ting ini memang kuat. Ia mengenakan pakaian olahraga putih bersih, dengan poni emas, dan tinggi 1,8 meter. Ia bisa dianggap sebagai karakter setingkat kolonel. Ditambah lagi fakta bahwa ia memiliki sekelompok bawahan di belakangnya, keributan di dalam sekolah begitu ekstrim hingga mencapai klimaksnya. Dengan segerombolan peri biru di tangannya, Tuan Muda Ting bergegas menuju Mia Fang. Awalnya, beberapa anak laki-laki ingin mengikuti dan menonton, tetapi mereka dimarahi oleh antek-antek di belakang Tuan Muda Ting. Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Enyahlah. Dengan bawahan yang galak ini mengikutinya, tidak ada anak laki-laki di perpustakaan yang berani melangkah maju dan menonton. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Ai, sepertinya bunga akan dirusak oleh kotoran sapi lagi. Set, pelankan suaramu. Apakah kau tahu siapa Tuan Muda Ting? Jika ia mendengarmu, kau pasti mati. Anak laki-laki yang mengeluh itu segera menutup mulutnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kau tidak mendengar apa-apa. Si Ting dengan anggun tiba di depan Mia Fang, dan melihat bahwa sebenarnya ada seorang siswa laki-laki yang duduk di seberang Mia Fang. Ekspresi Si Ting sedikit menggelap. Ye Zichen memberi isyarat kepada bawahannya. Karena bos telah memberi perintah, para antek tentu akan pergi lebih dulu. Anak laki-laki yang agak gemuk di belakang Si Ting tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk pamer di depan Tuan Muda Ting. Dia segera pergi ke sisi Kevin Ye dan dengan keras, tangannya yang besar mendarat di atas meja. Nak, aku tidak melihat Tuan Muda Ting datang, cepatlah dan pergilah. Kevin Ye bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan dingin, tidakkah kau melihat bahwa aku sedang mengerjakan ujian? Si Ting dan bawahannya di belakangnya tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu aneh hari ini. Nak, apakah kau dipukuli? Aku memperingatkanmu, kemasi barang-barangmu dan pergilah dari sini. Jangan biarkan Laozi melihatmu lagi, kalau tidak Laozi akan menunjukkannya padamu. Kevin Ye masih menundukkan kepalanya, pulpennya terus-menerus mengeluarkan suara gemerisik di kertas ujian. Saat dia menulis dengan santai, Kevin Ye berteriak keras, enyahlah. Hei, anjing, kamu masih berusaha menjadi lebih kuat. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani memotongmu hanya karena kamu ada di perpustakaan? Saat dia mengatakan itu, bocah yang agak gemuk itu meraih dokumen tebal dan berat di atas meja dan dengan kejam menghantam kepala Kevin Ye. Kevin Ye bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia dengan santai memegang ballpoint di tangannya, dan lengannya bergerak cepat saat ballpoint itu menusuk langsung ke siku anak laki-laki yang agak gemuk itu. Mia Fang dapat melihat dengan jelas bahwa gerakan Kevin Ye sangat konsisten. Meskipun tampak seperti dia tidak terburu-buru, sebenarnya gerakannya sangat cepat. Saat berikutnya, bocah yang agak gemuk itu mengeluarkan suara, oh tidak. Bocah gemuk itu merasakan lengannya mati rasa sejenak. Dengan suara keras, informasi tebal itu jatuh dengan keras ke tanah. Bocah, aku akan mengatakannya lagi. Enyahlah. Jika kau berani mengganggu pelajaranku lagi, aku akan menembus telapak tanganmu. Suara Kevin Ye sangat kuat dan tajam. Meskipun tidak keras, seluruh perpustakaan dapat mendengarnya. Beberapa bawahan di belakang Si Ting segera melompat, dan langsung mengepung Kevin Ye. Mereka tampak seperti ingin menunjukkan kepada Kevin Ye siapa bosnya. Saat itu, wajah Mia Fang menjadi muram, Si Ting, ini perpustakaan, apa yang akan kau lakukan? Melihat si cantik itu marah, Si Ting segera tersenyum meminta maaf, Mia Fang, jangan salah paham, aku hanya bercanda dengannya. Si Ting segera melambaikan tangannya, sambil memarahi, siapa yang menyuruhmu begitu sembrono, kembalilah ke sini. Meskipun mereka tidak mau, tetapi para antek itu tetap patuh kembali berdiri di belakang Si Ting. Namun, mata mereka semua menatap Kevin Ye, dan mereka tidak ingin memakannya hidup-hidup. Si Ting juga melirik Kevin Ye, tatapan sinis melintas di matanya. Dia menoleh ke Mia Fang dan berkata, Mia Fang, ada banyak orang di sini, bolehkah aku cukup beruntung untuk mengundangmu ke kafetaria untuk duduk? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia ingin mengatakan sesuatu sambil memegang bunga. Itu hanya sebuah pengakuan. Wajah Mia Fang yang cantik tidak memiliki riak sama sekali, sejak dia bertemu Si Ting. Si Ting, apa yang ingin kau katakan? Selain itu, kau dan aku belum begitu akrab sejauh ini,
jadi tolong panggil aku dengan nama lengkapku di masa mendatang, atau panggil aku Fang. Sebelum dia bahkan mengaku, seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Siting memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan di hatinya. Sambil menggertakkan giginya, Siting berkata, Mia Fang, mengapa kau berusaha menjauhkan orang sejauh 1000 mil? Tidak bisakah kau melihat bagaimana perasaanku padamu? Saat dia berkata demikian, Siting mengambil bunga segar dan setengah berjongkok di depan Mia Fang. Mia Fang, aku menyukaimu. Tolong beri aku kesempatan dan biarkan aku menjadi pacarmu, oke? Mia Fang bahkan tidak melihat ke arah Siting, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa jijik. Mia Fang, aku tulus padamu. Aku berjanji padamu bahwa begitu aku lulus SMA, aku akan segera menikahimu. Mia Fang berkata tanpa ekspresi, Siting, jangan buang-buang energimu. Aku tidak akan menerimamu. Kenapa, Mia Fang, mungkinkah aku melakukan kesalahan sehingga membuatmu begitu membenciku? Jika aku benar-benar melakukan kesalahan, tidak bisakah aku mengubahnya asalkan kamu mengatakannya? Siting dikenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda sekolah menengah pertama No. 1. Di seluruh sekolah menengah, ada banyak gadis yang mengejar Siting, tetapi Siting keras kepala. Dia menyukai Mia Fang dan bersumpah bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Mia Fang. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika kamu melakukan kesalahan, itu tidak ada hubungannya denganku. Mia Fang, kamu beri aku satu kesempatan, hanya satu kesempatan. Mia Fang tidak bisa diganggu oleh Siting. Dia bangkit dan hendak pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia berbalik dan mengambil di sebelah meja Kevin Ye, siswa, biarkan aku melihat buku ini dulu. Kevin Ye tidak mengangkat kepalanya, jika kau ingin melihatnya, kau bisa mengambilnya. Tapi seperti yang kukatakan, itu tidak berguna untukmu. Mia Fang mengerutkan kening, dia sedikit ragu dengan kata-kata Kevin Ye. Namun, pada akhirnya, Mia Fang tetap memilih untuk mengambil ini dan berbalik untuk pergi. Siting segera bergegas maju dan meraih lengan giok Mia Fang. Mia Fang, jangan pergi. Mia Fang tidak menyangka bahwa seorang gadis lemah seperti Mia Fang akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia sendiri adalah ahli sabuk hitam taekwondo, tetapi dia benar-benar didorong mundur 2 langkah oleh Mia Fang. Siting, kau menganggap dirimu serius, aku sudah menjadi seseorang yang memiliki tunangan. Kata-kata Mia Fang masih tidak menunjukkan emosi. Namun, Siting merasa seolah-olah jantungnya disambar petir pada hari yang cerah. Buk, buk. Dia mundur 2 langkah sekali lagi saat Siting menatap Mia Fang dengan ekspresi tidak percaya. Di sekolah menengah, jarang ada gadis yang mengakui bahwa dia punya pacar, apalagi tunangan. Namun, Mia Fang bukanlah gadis biasa. Seluruh perpustakaan menjadi gempar. Apa yang baru saja kudengar? Dewi itu benar-benar punya tunangan. Bagaimana mungkin? Aku pasti salah dengar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dewiku, dia tidak lagi suci. Siting menatap Mia Fang, wajahnya muram. Saat ini, Siting marah seperti singa yang wilayah kekuasaannya telah direbut. Mia Fang, kau berbohong padaku, kan? Kau sengaja berbohong padaku, kan? Bagaimana mungkin kau punya tunangan? Mia Fang berkata, Siting, lebih baik kau menyerah saja pada ide ini. Aku bukan orang yang sama sepertimu, dan aku tidak akan pernah melupakan ini. Berbalik sambil berbicara. Siting melangkah maju, dan sekali lagi, ingin menarik Mia Fang menjauh. Mia Fang menoleh dengan ganas, membuat Siting takut sampai-sampai dia harus mundur 2 langkah. Mia Fang, kamu berbohong padaku, kan? Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, kamu tidak perlu menggunakan nama tunanganmu untuk menipuku. Siting tetap menolak untuk menyerah. Percaya atau tidak? Siting tertawa dengan sangat marah. Bagus, 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 kalau begitu katakan padaku, siapa pria itu? Aku ingin melihat bagian mana dari diriku, Siting, yang tidak dapat dibandingkan dengannya. Siapa tunanganku? Apakah perlu memberitahumu? Siting tertawa keras, haha, Mia Fang, apakah kamu merasa bersalah? Kamu sama sekali tidak memiliki tunangan, dan semua ini adalah kebohongan bahwa kamu berbohong kepadaku. Mia Fang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk mencegah Siting mengganggunya terlalu banyak, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, Siting, karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu dan semua anak laki-laki yang hadir. Tunanganku bernama Kevin Ye. Awalnya, Mia Fang tidak ingin mengatakannya. Bagaimanapun, Kevin Ye hanyalah orang bodoh di depan umum, akan sangat memalukan baginya untuk mengakui bahwa orang bodoh adalah tunangannya. Paling tidak, dia harus mengakui bahwa orang bodoh yang belum pernah dia lihat sebelumnya adalah tunangannya yang akan memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih biasa sebagai seorang siswa dalam beberapa tahun ini, dan tidak akan diganggu oleh seseorang seperti Siting.
Kevin Ye, yang awalnya merasa damai dengan dirinya sendiri, tiba-tiba mengangkat kepalanya, tertawa getir, dan kemudian menundukkan kepalanya. Ada banyak orang yang bernama Kevin Ye di dunia ini, itu seharusnya hanya kebetulan. Kevin Ye, siapa Kevin Ye? Di antara sekolah menengah kita, sepertinya ada orang bodoh bernama Kevin Ye. Berhentilah bicara omong kosong, bagaimana mungkin tunangan Mia Fang adalah seorang bodoh? Benar, mereka semua seharusnya memiliki nama yang sama. Si Ting menatap Mia Fang, siapa Kevin Ye, apakah dia di sekolah kita? Karena kata-kata itu sudah diucapkan sejauh ini, Mia Fang tidak akan menyembunyikannya lagi, itu benar, dia di sekolah kita. Tahun kedua sekolah menengah atas, Kevin Ye. Si Ting, apakah kamu puas sekarang? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, apakah benar-benar si bodoh Ye itu? Dewiku, bagaimana kamu bisa mengakui bahwa si bodoh adalah tunanganmu? Ini benar-benar membuat hati kita bergetar. Tidak ada keadilan, si bodoh Ye sebenarnya adalah tunangan Mia Fang, apakah ini si bodoh legendaris yang memiliki keberuntungan? Kevin Ye sedikit mengangkat kepalanya lagi, dia memiringkannya dan menatap Mia Fang dengan kaget, dan berpikir, bagaimana mungkin aku tidak tahu ketika aku mempunyai tunangan seperti itu. Si Ting menoleh, dan menatap adik laki-laki di belakangnya dengan mata tajam, siapa Kevin Ye? Hehe, Tuan Muda Ting, mungkin Anda tidak tahu Kevin Ye, siswa kelas 11 tahun kedua, tetapi Anda pasti tahu nama panggilannya, bukankah dia Ye bodoh? Ye bodoh. Si Ting mencibir, dia mengira tunangan Mia Fang akan menjadi orang penting, dia tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah Ye bodoh yang terkenal di sekolah. Si Ting yakin bahwa dia punya banyak cara untuk menghadapi orang bodoh. Menunjuk adik laki-laki di belakangnya, Si Ting memerintahkan, kamu, segera keluar. Tidak peduli apakah itu Kevin Ye atau Ye bodoh, aku ingin menemuinya sekarang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tuan Muda Ting, tunggu saja kabar baikku. Para siswa di perpustakaan memulai diskusi mereka sekali lagi. Sudah berakhir, Ye bodoh akan bernasib buruk lagi, hanya Tuhan yang tahu bagaimana Tuan Muda Ting akan mengurusnya. Ah, memprovokasi hal seperti itu tanpa alasan sama sekali, Ye bodoh benar-benar tidak beruntung. Siapa yang menyuruhnya menjadi bodoh? Jika tidak, siapa lagi yang akan dia ganggu? Melihat ekspresi tegas Si Ting, Mia Fang mengerutkan kening, dan dengan marah berkata, Si Ting, apa yang kamu lakukan? Untuk apa? Si Ting tertawa dingin, aku ingin bertanya kepada Ye bodoh ini di depan semua orang dan melihat kebajikan apa yang dia miliki untuk berani mencuri wanitaku. Kamu, pada saat ini, sebuah suara merdu datang dari belakang Si Ting, tidak perlu bersusah payah mencariku. Aku di sini, aku Kevin Ye.